Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Katakan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Alhamdulillah kita kembali lagi pada pelajaran matematika. Nah, ada yang masih ingat kata di sekolah kemarin belajar tentang apa? Ya, pada hari kemarin pelajaran matematika kita di sekolah itu tentang pola gambar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan Ananda. Silakan Ananda buka halaman 120 ya. Oke, 120 itu 120 yang berada di pojok bawah sebelah kiri. Oke, sudah ketemu halamannya? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita belajar tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Nah, sudah Ibu sampaikan kemarin bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan. Jelas ya, namanya aja pola bilangan, bilangan ya. Berarti pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Jadi pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Jadi dia secara teratur, berurutan secara teratur bilangan-bilangannya itu ya. Nah, oke, kalau Anda sudah paham tentang pola bilangan, apa itu pola bilangan, maka silakan simak contoh soal berikut ini ya. Nah, di sini Ananda dapat menemukan pada halaman 120 yaitu ada banyak lingkaran-lingkaran di sini. Nah, banyak lingkaran di tempat pertama itu ada satu Ananda. Jadi di tempat pertama ini ada satu lingkaran. Di tempat kedua ini ada dua lingkaran. Di tempat ketiga itu ada 3 lingkaran. Di tempat keempat ada 4 lingkaran. Oke, maka seterusnya Anda seterusnya. Jadi kalau tempat 1 itu ada 1, tempat 2 ada 2, tempat 3 ada 3, tempat 4 ada 4, maka tempat kelima ada 5. Tuh. Tempat keenam ada 6. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Banyak lingkaran di tempat ke-10 ada berapa? Kalau 1 ada 1, kalau tempat 2 ada 2, tempat 3 ada 3, tempat 4 ada 4, maka tempat ke-10 ada berapa? Maka jawabannya ada 10 ya. Nah, maka dari ini diperoleh pola bilangan sebagai berikut ya. Diperoleh pola bilangannya sebagai berikut. Nah, ini pola bilangannya ya. Kalau kemarin kita membuat pola gambar, berarti dengan gambar. Sekarang pola bilangan dibuatnya dengan bilangan ya. Nah, maka diperoleh bilangan sebagai berikut. Pola bilangan sebagai berikut itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, sekarang kita simak contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini ada batang korek api. Batang korek api. Oke. Di tempat pertama memerlukan 1 batang korek api. Berarti ini adalah 1 ya, 1. Terus di tempat kedua ini memerlukan 2 batang korek api ya. 2. Tuh. Memerlukan 2 batang korek api. Maka di tempat yang ketiga dia memerlukan berapa korek api? 1, 2, 3. Berarti dia memerlukan 3 batang korek api ya. Tuh di sini. Di tempat ketiga memerlukan 3 batang korek api. Nah, di tempat keempat ini, dia memerlukan berapa korek api? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti memerlukan 4 batang korek api. Nah, berarti di tempat keempat tadi memerlukan 4 batang korek api. Oke, sekarang di tempat kelima ini memerlukan berapa korek api? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hilang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di tempat kelima itu membutuhkan 5 korek api. Berarti kita di sini tulis di tempat kelima memerlukan 5 batang korek api.
Nah, terus di sini, oke, sudah tempat 1 itu ada 1, tempat 2 ada 2, tempat 3 memerlukan 3 korek api, tempat keempat memerlukan 4 korek api, tempat kelima memerlukan 5 korek api, maka tempat keenam memerlukan berapa korek api? Maka memerlukan 6 korek api. Nah, jadi setiap tempat itu ditambah satu korek api, ya, ditambah. Jadi setiap tempat 1 ada 1, tempat 2 ada 2, tempat 3 ada 3, tempat 4 ada 4, tempat 5 ada 5. Maka di tempat ke-6 kita tambah 1 lagi. Berarti korek apinya dibutuhkan adalah 6. Oke? Tempat 6 ada 6. Berarti setiap satu tempat itu ditambah 1 korek api, ya. Tempat ke-6 ada 6. Kita gambar korek apinya. Nah, di sini sudah Ibu gambar korek apinya ya. Jadi karena tempatnya kecil, jadi kita kecil-kecil aja ya buatnya seadanya karena tempatnya kecil. Oke. Jadi tempat ke-6 itu membutuhkan 6 korek api. Kita hitung korek apinya 1, 2, 3, 4. Kemudian sini 5, 6 ya. Jadi di tempat ke-6 itu ada 6 korek api. Ingat, jadi setiap kalau di gambar ini nih, kalau di contoh ini, jadi setiap satu tempat itu ditambah satu korek api. Di tempat 1 ada 1, tempat 2 ada 2, di tempat 3 ada 3, di tempat 4 ada 4, dan seterusnya. Jadi ditambah 1 ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis di tempat. Nah, di sini kita tulis ya, di tempat ke-6 memerlukan 6 batang korek api. Nah, sekarang ada pertanyaan Ananda. Pertanyaannya, di tempat ke-10 memerlukan titik-titik batang korek api. Ya, di tempat ke-10. Jadi kita hitung lagi, lihat lagi gambarnya. Kalau di tempat 1 ada 1, di tempat 2 ada 2, di tempat 3 ada 3, di tempat ke-4 ada 4, di tempat ke-5 ada 5, maka ya, di tempat ke-10 di tempat ke-10 memerlukan berapa korek api? Tentu 10 ya. Nah, dari soal ini pola sampai dengan susunan ke-10 ya. Pola bilangan sampai dengan susunan ke-10 adalah bagaimana nulisnya? Berarti kalau 1 itu memerlukan 1 korek api, berarti angkanya kita tulis ya. Oke, di sini kita tulis pola bilangannya sampai susunan ke-10 ya. Pola bilangan susunan ke-10. Tadi gambar pertama itu memerlukan 1 ya, 1 korek api. Berarti kita tulis angkanya aja ya. Angkanya, nggak usah gambarnya, tapi angkanya. Berarti di tempat 1 tadi memerlukan 1 korek api, di tempat 2 itu memerlukan 2, tempat 3, kita tulis sampai ke 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini pola bilangan sampai dengan susunan ke-10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, karena di setiap tempat itu ditambah dengan satu korek api ya. Nah, oke, sekarang kita ke contoh soal yang berikutnya ya, di halaman 121. Nah, di sini berapa banyak korek api untuk gambar berikut? Korek api yang di tempat pertama ya. Korek api pada gambar pertama ini ada berapa korek api? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 korek api. Di tempat kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 korek api. Di tempat ke 3 ini ada berapa korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 korek api. Di tempat keempat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 korek api. Nah, maka untuk pola berikutnya di tempat yang kelima itu ada berapa korek api? Ingat, untuk mengisi ini kita lihat dulu. 4 di yang pertama itu ada 4. Kemudian yang kedua ada 7 ke tempat berikutnya itu ada 10 korek api. Nah, dari sini ke tempat berikutnya itu ada 13 korek api. Berarti dari sini
menuju ke sini itu ditambah dengan 3 ya. Kemudian dari sini ke sini itu ditambah dengan 3 juga ya. Oke, Ibu ulangi lagi. 4 ke 7 itu ditambah dengan 3 korek api. 4, 5, 6, 7 ditambah dengan 3 korek api. Kemudian dari 7 ke 10 itu ditambah juga dengan 3 ya, ditambah dengan 3 korek api. Dari 10 ke 13 itu ditambah juga dengan 3 korek api ya, ditambah juga dengan 3. Ini ditambah 3, ini ditambah 3, ini ditambah 3. Maka untuk menentukan gambar berikutnya juga harus ditambah dengan 3. Berarti 13 ditambah 3 adalah hasilnya 16. Maka kita gambar korek apinya sampai 16 batang korek api ya, 16 batang. Oke, di sini Ibu sudah menggambar korek api sebanyak 16 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini ada 16 korek api ya. Oke, jadi setiap ini dia ditambah dengan 3 ditambah dengan 3. Pertama 4, kemudian ditambah 3 menjadi 7, ditambah 3 menjadi 10, ditambah 3 lagi menjadi 13. Kita tambah 3 lagi maka jadi 16 batang korek api. Nah, maka pola bilangannya adalah kita tulis angka ini. Angka ini kita tulis ya. Angka ini kita tulis di sini ya. 4, 7, 10, 13, 16. Nah, jadi 4 ke 7 ini harus ditambah dengan 3. 7 ke 10 ditambah lagi dengan 3. 10 ke 13 itu ditambah dengan 3. 13 ke 16 itu ditambah dengan 3. Nah, jadi pola bilangannya itu berurutan Ananda. Jadi harus ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Itu namanya berurutan ya. Pola bilangan yang sesuai dengan artinya tadi. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Jadi teratur ya, ditambah 3 semua. Enggak boleh kalau ini ditambah 3, ini ditambah 2 itu enggak boleh. Berarti itu enggak beraturan ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya tadi, pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur ya. Nah, seperti ini. 4 ke 7 itu ditambah 3, 7 ke 10 itu ditambah 3, 10 ke 13 itu ditambah 3, 13 ke 16 itu ditambah 3. Jadi dia beraturan. Kalau 1 ditambah 3 semua, maka berikutnya juga harus ditambah 3. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, sekarang silakan Anda buka halaman 122 ya. 122 pada buku paketnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh sebelum Ananda mengerjakan latihan. Ibu akan memberikan satu contoh lagi pada nomor soal yang ke-1 ya. Ibu berikan contoh. Nah, coba perhatikan bulat-bulat di bawah ini. Perhatikan bulat-bulatnya. Bulat-bulat yang pertama ini ada 2 ya. Yang kedua ini ada 4. 2 di sini 2, yang pertama 2. Ya, ini yang pertama. Ini sini ada 4 ya, berarti 2 ke 4 ini ditambah dengan berapa? 2 ke 4. 2 ke 4 itu ditambah dengan 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti dia ditambah dengan 2 ya. Oke. Ini yang di tempat kedua ini ada 4. Maka di tempat ketiga ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. 6. Di tempat keempat ini ada berapa? Ada 2, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di tempat pertama ini ada 2, di tempat kedua ini ada 4, di tempat ketiga ini ada 6, di tempat keempat ini ada 8. Nah, maka di tempat kelima ada berapa Ananda? Untuk mengisi ini maka kita harus tahu dulu dia ini bilangannya loncat ke berapa atau ditambah dengan angka ditambah dengan berapa ya. 2 ke 4 ini ditambah dengan 2 tambah 2 4 ya. Kemudian 4 ke 6 ini ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2 juga Ananda. Terus 6 ke 8 ini ditambah dengan 2 juga Ananda. Maka untuk mengisi ini
harus ditambah 2 juga. 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti jumlah ini sama dengan 10. Kita buat bulatannya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka kita tulis pola bilangannya adalah, kita tulis angkanya. Angkanya ini kita tulis ya. Tuh, kita tulis 2, 4, 6, 8, 10 ya. Bukan gambarnya kita tulis tapi angkanya, bilangannya yang kita tulis ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya dengan tugasnya? Oke, kalau Ananda paham dengan tugasnya hari ini, dengan materinya hari ini, maka silakan Anda kerjakan latihan nomor 2 sampai nomor 5 ya, nomor 2 sampai nomor 5. 2, 3, 4, 5 kerjakan langsung pada buku paket ya, kerjakan langsung pada buku paket. Nanti Ananda jawab dulu ini, dibuat dulu. Ini tempat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti buat nih bulat-bulatan yang kelima ini ada berapa kira-kira. Jadi untuk mengetahui bilangan bulatan-bulatan di tempat kelima ini harus tahu dulu. Ini di tempat pertama ini ada berapa, tempat kedua ini ada berapa, ini ada berapa, ini ada berapa. Nanti lihat angkanya. Kira-kira dari sini ke sini itu ditambah dengan berapa. Ini ke sini itu ditambah dengan berapa, ini ke sini ditambah berapa. Oke? Nah, nanti untuk menentukan ini silakan Ananda. Oke. Ibu ulangi lagi tadi karena videonya terputus, jadi Ibu lanjutkan ya. Silakan Anda kerjakan latihan soal nomor 2, 3, 4, 5. Jadi 4 soal ya, kerjakan langsung di buku paket ya, kerjakan langsung di buku paket. Jadi Ananda untuk mengetahui ini bulatannya ada berapa, maka Ananda harus mengetahui dulu kira-kira di tempat pertama dan ke tempat kedua ini kira-kira ditambah dengan berapa. Jadi tempat pertama ini ada 1 ya, tempat kedua ini ada 3 bulatan, tempat ketiga ini ada 5 bulatan, tempat keempat ini ada 7 bulatan. Nah, untuk mengetahui ini ada berapa bulatan, maka kita harus mengetahui dulu kira-kira dari tempat ke-1 sama tempat kedua ini ditambah dengan berapa. 1 ke 3 berarti 1 ditambah berapa hasilnya 3. 1, 2, 3 berarti ditambah 2, ditambah dengan 2. Nah, 3 ke 5 ini ditambah dengan berapa. 3 ke 5 berarti ditambah 3 nya ditambah berapa hasilnya 5, ditambah dengan 2 ya. 3, 4, 5 berarti tambah 2 juga ya. Nah, 5 ke 7 ini ditambah dengan berapa. 5 ditambah berapa hasilnya 7, ditambah dengan 2 juga ya. Nah, kalau ini ditambah 2, ini ditambah 2, ini ditambah 2, maka ini juga untuk menentukan ini harus ditambah 2 juga 7-nya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Berarti ini bulatannya berjumlah 9 ya. Oke, jumlahnya 9. Nah, kalau Anda sudah selesai menggambar ini, nah silakan Anda buat pola bilangannya. Buat pola bilangannya. Bilangannya ya, bukan gambarnya. Jadi buat pola bilangannya. Ini yang ditulis ya. Ini yang ditulis. Ini dan nanti ini juga angka yang di sini juga ditulis di sini ya. Oke, ditulis di sini. Itu pola bilangannya. Kerjakan sesuai dengan contoh yang Ibu ini ya. Oke, paham ya tugasnya? Silakan Anda kerjakan nomor 2 sampai 5 langsung di buku paket. Itu saja tugas kita hari ini. Maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.